Nah, sekarang saya mau menanggapi beberapa hal yang dia katakan. Pertama, si Unirifa ini mengatakan bahwa ada banyak, dia menunjukkan ada banyak situs berita. Ada Tribun Manado, lalu Detik News, lalu Suara.com, lalu Bandung Raya ID. Dia masih kurang, itu harusnya ada Kompas.com juga. Ya, yang mana berita-berita itu menurunkan informasi atau berita bahwa terkait kematian Yahya Waloni dan menyebut Yahya Waloni itu sebagai pendeta yang terdaftar di GKI Papua, ya, dan juga Rektor STT Calvinis Ebenezer. Lalu Unirifa itu berulang-ulang mengatakan kalau pendeta Ezra benar, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa semua berita itu berbohong atau semua berita itu menyebarkan hoax. Kalau pendeta Ezra Soru benar, maka sama dengan, atau kalau Yahya Waloni berbohong, maka sama dengan pendeta Ezra Soru telah menuduh bahwa semua berita itu berbohong dan menyebarkan hoax. Nah, saudara-saudara, saya mau jawab. Pertama adalah bahwa kebenaran itu tidak didasarkan atau ditentukan oleh jumlah. Jadi, jangankan kamu hanya kutip hanya 5 berita, 6 berita saja, Rifa. Kamu mau kutip 1000 berita pun, itu tidak ada nilainya kalau tidak bisa ada fakta yang menopang atau data yang akurat yang bisa diuji untuk menopang isi berita itu. Ya, jadi kalaupun saya sendirian menghadapi itu berita-berita situs-situs semua itu, saya sendirian kalau saya bisa menunjukkan atau saya punya data kuat tentang itu, maka saya tetap benar, tidak peduli ada 1000 situs, 1000 berita yang mengatakan demikian. Tapi pertanyaannya adalah bahwa itu berita-berita itu punya data tidak, ya? Itu Suara.com, Kompas.com, Bandung Raya ID, Detik News, Tribun News dan segala macam itu punya data atau tidak? Dan apakah itu ketika saya mengklaim bahwa apa yang saya katakan benar, yaitu bahwa Yahya telah menipu, apakah saya sedang menuduh bahwa semua berita itu atau situs-situs berita itu sedang menipu? Bisa jadi mereka sedang menipu, kemungkinan satu. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan yang lain adalah bahwa mereka memang tidak menipu, tetapi mereka sendiri tertipu. Nah, karena Yahya sudah kampanye di mana-mana bahwa dia itu adalah mantan rektor, mantan pendeta dan sebagainya, maka semua orang percaya, termasuk situs-situs berita itu akhirnya menjadi percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada sesuatu yang sangat kita kagumi dari pendeta Ezra Soru ini patut kita acungi jempol. Yang kita kagumi adalah keberanian dari pendeta Ezra Soru. Ketika Ustadz Hewaloni sudah dikuburkan, baru di sini pendeta Ezra Soru dan kawan-kawannya berkoar-koar seolah-olah mau menerima tantangan debat dari Ustadz Hewaloni. Tapi Ustadz Hewaloni menantang mereka ini mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2025, tapi tidak ada satu pendeta pun yang sanggup menerima tantangan Ustadz Hewaloni. Kenapa sekarang keluar-keluar setelah Ustadz Hewaloni nggak ada? Apakah ini mental mereka? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Nah, satu lagi, apa lagi? Nama saya Ahmad, Ya. mahasiswa UMS. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Ya. Yesus itu dalam keyakinan Kristen berasal dari, kalau nggak salah, teologi Yunani Ya. atau filsafat manusia. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita umat Muslim Ya. mempelajari filsafat, dan apakah itu dianggap menyerupai kaum Kristen atau? Oh no. Yang dilarang dalam Islam itu, filsafat itu adalah induk dari segala macam pengetahuan ilmu. Seorang filsuf itu, semua muatan filsafat dalam segala macam kompetensi ilmu pasti ada filsafat, apalagi hukum. Nah, yang tidak filsafat itu kecuali fakultas ekonomi, karena perhitungan. Filsafat itu realitas perhitungan. Orang yang jago berhitung dia adalah filsuf. Adik kalau belajar filsafat itu pekerjaan membuang waktu. Semua dalam masjid ini kalau saya tanya, Robert Darwin mengatakan manusia dari monyet, pasti nggak setuju. Nggak setuju? Pasti nggak setuju. Tapi saya setuju. Nah, itulah beda. Karena saya belajar filsafat. Kenapa? Kepastian setuju itu karena perhitungan yang tepat. Siapa tahu waktu saya bertamu di rumah Darwin, ada foto memang omanya monyet. Jadi induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah yang tidak boleh dalam Islam, filsafat ketuhanan. Karena dia tidak bisa dihitung, dia bukan zat, dia bukan natural, dia bukan materi. Yang dihitung berdasarkan susunan elemen materi. Begitu ya. Jadi dia tidak bisa dihitung. Makanya sudah ditekankan di garis pembatas itu sudah jelas dalam Islam. La ilaha illallah. Sebenarnya konsep teori ketuhanan Yesus itu lebih berpeluang dalam Al-Quran. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Isa itu orang yang terkemuka di dunia dan
akhirat. Wah, ini kalau difilsafatkan bisa jadi Tuhan. Tapi tidak pernah ada peluang satupun dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah dengan cara spektakuler. Karena dari 3.500 tahun kemarin sini tidak ada nabi di tengah Bani Israel. Mujizat yang paling besar bagi Bani Israel dan yang paling besar dan paling terakhir adalah menghadirkan manusia tanpa konotasi seks, artinya tanpa hubungan biologis. Karena Allah masih sayang kepada Israel, Bani biadab ini supaya kembali ke jalan Allah. Tapi belum sekarang, nanti ke depan. Makanya Isa bertugas dua dalam Injilnya, meluruskan jalan hidup Bani Israel, dan yang kedua mengatakan mim badismuhu Ahmad, akan datang seorang yang bernama Ahmad. Gagal sampai sekarang. Bangsa biadab itu tidak beragama Islam, hanya sebagian kecil yang orang-orang ahli saja, bagian fisikawan, matematikawan, dan kemudian para artis yang kemudian masuk Islam mendapat hidayah. Kebanyakan Yahudi itu. Karena Yahudi dan Islam ini hampir sama sih, dia juga tidak memakan makanan haram. Dan umur 8 tahun dilahirkan disunat. Sampai hari ini orang Yahudi. Makanya Maryam waktu mau dirajam dengan batu, lari bersembunyi di pohon-pohon korma. Ketakutan Maryam. Tapi Jibril datang, Rohul Kudus datang, pulang Maryam. Bahwa kandunganmu itu karena kurnia dari Allah. Pulang Maryam. Karena di Israel sampai hari ini kan ada hukum rajam. Ketemu orang berzina, rajam dengan batu. Wanita tanpa suami, rajam dengan batu. Karena dianggap najis. Ketemu anjing, rajam dengan batu. Karena dianggap najis. Orang kusta, rajam dengan batu. Karena dianggap najis. 3 hukum rajam ini masih berlaku di tanah Israel. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hewaloni. Jadi di sini kita menanggapi para pendeta seperti pendeta Isra Soru dan Kristen yang lainnya, di mana mereka itu mencaci maki Ustadz Hewaloni setelah Ustadz Hewaloni nggak ada. Ini sama saja mereka itu seperti menanggapi boneka, karena orang yang sudah dikuburkan mereka caci maki, mereka hina. Ini kan menunjukkan kalau mental mereka itu hanya mental banci. Tapi ketika Ustadz Hewaloni masih ada, tidak ada satu pendeta pun yang berani menerima tantangan Ustadz Hewaloni. Semuanya itu hanya keluar-keluar dari YouTube, tapi tidak berani menerima tantangan. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2025 ini, ditantang Ustadz Hewaloni, satu pendeta pun gak ada. Giliran Ustadz Hewaloni sudah gak ada, sudah dikuburkan, barulah di sini mereka itu keluar-keluar. Ini kan menunjukkan kalau mental mereka itu hanya mental banci. Kalau memang hebat, kenapa nggak diterima tantangan Ustadz Hewaloni? Ini Ustadz Hewaloni sudah meninggal, seolah-olah mau menerima tantangan dari Ustadz Hewaloni. Orangnya sudah nggak ada. Untuk apa dicaci maki, dihina? Untuk apa ditanggapi? Tapi ketika orangnya kemarin ada, di tahun 2004, awal 2025, dari 2007 sampai 2025, tidak ada satu pendeta pun yang berani menerima tantangan Ustadz Hewaloni. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.